Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman, kenapa saya kasih judul saya berhenti sekolah karena tidak mau membebankan kedua orang tua? Ceritanya gini teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, saya mau kenalan dulu yang sama teman-teman semua. Yang belum kenal, nama saya Kusin, bisa dipanggil Usin. Saya orang Jawa Barat teman-teman. Saya anak kedua dari dua bersaudara, dan bapak saya bekerja sebagai buruh tani dan ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ceritanya gini teman-teman, waktu kelas 6 SD itu teman-teman mau lulus ke SMP, kepala sekolah nanyain kepada anak muridnya, suruh bapak ibunya datang ke sekolah untuk daftar lanjut ke SMP. Pada waktu itu teman-teman, jujur saja dalam hati kecil saya berkata, apakah ibu bapak punya uang untuk saya lanjut ke SMP? Jujur aja teman-teman, pada waktu itu sepeda pun saya tidak punya teman-teman. Dari tempat tinggal saya ke sekolah itu lumayan jauh teman-teman. Kita naik sepeda 10 menit, kira-kira 10 menit 15 menit teman-teman. Habis itu kita penitipan di sepeda, habis penitipan sepeda kita naik lagi angkot. Dan pada waktu juga saya mikir apakah ibu dan bapak saya punya uang, dan pada waktu juga saya tidak memanggil bapak dan ibu pergi sekolah untuk daftar. Dan malam-malamnya itu teman-teman, bapak kepala sekolah datang ke rumah saya, nanyain kepada ibu dan bapak saya. Dia datang nanyain kepada ibu dan bapak saya, kenapa Usin tidak memanggil ibu bapak untuk mendaftar Usin? Dia kaget, nggak tahu saya, katanya. Usin tidak kasih tahu saya, bang, saya nggak kasih tahu teman-teman. Terus ibu dan bapak saya nanyain, kenapa Usin kamu nggak memanggil bapak dan ibu? Saya bilang nggak apa-apa. Usin, kata bapak kepala sekolah nanyain, ini kan Usin udah lulus, suruh daftar ke SMP, kasihan katanya buat masa depannya. Kalau kata bapak dan ibu saya sih terserah anaknya saja, kalau pengen lanjut katanya lanjut aja. Dan terus dia nanyain, kepala sekolah nanyain ke saya, Usin kamu pengen lanjut tidak? Saya bilang pengen pak. Dan waktu itu lanjut, dan alhamdulillahnya teman-teman, ada sepeda bekas saudara saya yang alhamdulillah masih berjalan, masih bisa dinaikin. Waktu kelas SMP kelas 1 teman-teman, kelas 1 kan masuknya siang teman-teman. Dan sebelum saya masuk siang itu, biasa saya membantu ibu saya pergi ke kebun untuk memetik sayuran teman-teman. Dan bapak saya bekerja sebagai buruh tani. Kalau musim panen bekerja teman-teman, kalau nggak ada musim panen ya udah nggak ada kerjaan teman-teman. Dan saya sering sekali bantu ibu pergi ke kebun untuk memetik sayuran. Dan satu ikatnya itu teman-teman cuma waktu itu 500 rupiah teman-teman, untuk mengisi warung ke warung. Paling banyak itu teman-teman sekira 20 ikat sampai 30 ikat satu hari teman-teman. Dan waktu itu sekolah itu masih bayar teman-teman, bayaran bulanan juga masih, dan bayaran pajak juga masih, dan buku LKS. Dan pada waktu itu juga saya sangat kesulitan teman-teman untuk masalah keuangan. Waktu kelas 1
sampai kelas 5 bulan nunggak, belum bayar bulanan teman-teman, karena tidak ada dengan keadaan teman-teman. Alhamdulillahnya dibantu sama kakak saya, karena kakak saya bekerja di TKW teman-teman, baru berangkat gitu, dan dia kirim untuk bayar bulanan yang 5 bulan belum saya lunasin sama bangunan. Dan waktu naik kelas 2 SMP itu teman-teman, ibu saya sakit. Walaupun sakit, ibu saya itu teman-teman, dia itu bekerja keras teman-teman. Dia masih tetap memetik sayur kangkung untuk mengisi warung-warung dan untuk biaya saya untuk pergi ke sekolah teman-teman. Dalam hati kecil saya kasihan teman-teman, dan saya ngomong sama ibu dan bapak saya pengen kerja dan saya ingin membantu ibu dan bapak, dan saya ingin berhenti sekolah. Kata ibu dan bapak saya, kalau bisa lanjut aja nggak apa-apa katanya. Kalau yang itu katanya terserah kamu yang jalanin. Dan waktu itu juga saya pengen mencari pekerjaan teman-teman, dan saya ingin berhenti. Dan pada waktu itu di tangga saya kan ada yang kerja di Jakarta teman-teman, dia sebagai supir. Dan saya tanya, kalau ada kerjaan saya pengen kerja di Jakarta, apa aja, saya bilang gitu. Kerja sapu-sapu di jalanan pun saya mau, saya bilang gitu. Dan pada waktu itu susah teman-teman, karena masih kecil kan, kelas 2 SMP, belum dapat kerjaan. Dan pesan saya buat teman-teman semua, sayangilah ibumu dan sayangilah bapakmu seperti dia menyayangimu. Jagalah dan berbuat baik kepada ibu dan bapak, jangan sakiti hatinya. Dan lakukan yang terbaik buat ibu dan bapak, jangan membebankan pikirannya teman-teman, dan selalu berbuat kebaikan. Dan pesan-pesan buat teman-temanku semua, pesan saya, hidup ini harus disyukuri teman-teman dengan Allah apa yang kasih kepada kita, dan jangan iri dengki melihat rezeki orang lain teman-teman. Kita fokus aja apa yang Allah kasih kepada kita, maka nikmat kita akan ditambah teman-teman. Jangan memikirkan rezeki orang lain teman-teman. Dan pesan saya, sayangilah ibu dan bapak kita teman-teman, seperti dia menyayangi kita, yang merawat kita sejak bayi dan sampai sekarang. Dan dialah adalah pahlawan tanpa jasa teman-teman. Sayangilah, cintailah teman-teman, dan jangan bikin hatinya terluka. Kalau bisa bikin selalu tersenyum dan berbuat baik terus teman-teman. Terima kasih udah menonton video kali ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.